Doa sado. Pangajali. Om Swastiastu. Selamat pagi ya semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya, mudah-mudahan semuanya baik dan selalu dalam keadaan sehat. Ya, jadi untuk hari ini sebelum lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita lakukan doa terlebih dahulu. Jadi seperti biasa, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa kita hari ini. Ya, mari kita berdoa bersama. Setelah semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini ada yang absen? Ya. Ada. Berapa orang? Satu orang. Atas nama? Oke, Ulan ya, Dayu Ulan Sawitri Dewi. Ya, jadi sebelumnya kita sudah pelajari mengenai pesawat sederhana. Ya, jadi kita sudah pelajari pesawat sederhana. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi materinya. Coba sekarang siapa yang masih ingat mengenai pesawat sederhana yang sudah kalian pelajari kemarin? Pesawat sederhana itu ada apa saja? Ya, coba Indri ya. Ada bidang miring. Pengukit tuas jenis 1. Pengukit atau tuas lagi? Tuas 2. Ya, tuasnya ya. Lagi ada apa lagi? Katrol. Ada katrol, lagi satu. Masih ingat? Roda? Oh, roda. Iya, roda berporos gitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan di pengungkit atau tuas. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu pengungkit? Pernah bermain jungkat-jungkit? Pernah. Ya, jadi itu nanti salah satu jenis tuas yang akan kita pelajari. Terus kemudian dan juga bidang miring. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik menjelaskan jenis pengungkit dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Penilaiannya nanti akan ada 3 seperti biasa, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga ada penilaian kognitif. Dan sekarang kita lakukan dengan melakukan pretest. Nah, sekarang coba kita perhatikan video. Ini penampakan yang pertama nih guys, seperti yang kalian lihat, itu sejuk banget. Kita mau main juga jungkit. Ayo, kamu bisa berapa sih? Kan gak seru mainnya. Ya, jadi tadi itu masalah yang tadi ya. Yang pertama tadi ada orang bermain jungkat-jungkit, tetapi ya tidak bisa diangkat, jadi tidak seimbang. Itu kan sebuah masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini, seperti biasa Ibu minta kalian berkelompok. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya biar kalian bisa diskusikan ya, dan untuk memecahkan masalah yang ada di depan. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya, silakan, ini LKPD yang bisa kalian kerjakan. Waktunya kalian habis, silakan kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu presentasi. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok
Ade Indriani. Saya atas nama Kada Eri Prajawati. Saya atas nama Ewel Nadi Pratama. Saya atas nama Yuliana Gustiwa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek dan hasil diskusi kelompok kami tentang bidang miring dan jenis pengungkit. 1. Berdasarkan hasil pengamatan, manakah posisi yang menunjukkan besarnya gaya benda dan gaya kuasa sangat besar? Pengamatan 1 yaitu lengan kuasa dan lengan bebannya 15. B. Beban dan kuasanya 3. Kesimpulannya adalah lebih tinggi bidang miring maka lebih besar angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas. Begitu juga sebaliknya, jika lebih pendek bidang miring, maka angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas lebih kecil. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang mau bertanya coba angkat tangannya. Silakan Windy. Apakah yang akan terjadi jika jarak titik tumpu terhadap titik beban lebih besar daripada titik tumpu terhadap titik kuasa? Baik, terima kasih Windy atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, yang akan terjadi adalah beban sulit terangkat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa dijelaskan? Jika jarak titik tumpu dan titik beban lebih besar dari titik tumpu dan titik kuasa, maka yang terjadi adalah titik bebannya sulit diangkat. Apakah bisa diterima? Baik, itu saja dari kami. Sekian dari kami pamit undur diri. Om Santi Santi Santi. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 kembali duduk. Yang lainnya beri aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Presentasi dari kelompok 3. Jadi hasilnya sudah bagus ya. Jadi kesimpulannya juga sudah didapat. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini tadi, ada yang bisa mengambil kesimpulan. Jadi untuk tuas tadi apa saja yang sudah kalian pelajari? Silahkan. Pesawat sederhana yang digunakan untuk memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk mengungkit beban dan mengubah arah gaya. Satu pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Ya. 2. Pengungkit jenis kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. 3. Pengungkit jenis ketiga, titik kuasa di antara beban dan tumpu. Iya, jadi itu ya, jadi jenis tuas ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 yang sudah disampaikan Ayu. Selanjutnya, ya Ibu mau adakan post test. Jadi silahkan kalian akses HP-nya ya, jadi Ibu akan kirimkan linknya di grup. Sudah? Sudah. Oke, bagus, semuanya sudah. Gimana hasilnya sekarang? Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi. Ada yang susahnya di mana? Susahnya di mana tadi? Kendala yang kalian dapatkan? Oh, pas pengambilan data. Baiklah semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, kita tutup dengan para Ada musanti. sana berapa sandi? Sana. Panganjali. Nah, jadi untuk yang bertugas memimpin doa hari ini silahkan pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini semuanya hadir. 2 orang tak hadir, 1 dispen. Berarti Peri, Geulan, sama Maha Dispen ya. Nah, coba sekarang siapa yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari kemarin sebelumnya? Ya, ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan pada tuas jenis 1, 2, dan 3 kemarin? Oke, silahkan Windy. Tuas atau pengungkit jenis pertama, letak titik tumpu pada tuas ini. Pada tuas jenis ini berada di antara titik beban dan titik kuasa. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama melalui latihan soal, peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanik pada tuas dengan benar. Ya, tapi untuk pengetahuan hari ini tetap Ibu akan adakan pretest. Cuma pretestnya itu Ibu bagikan berupa soal.
Ya, jadi silahkan kalian kerjakan, jangan lupa isi identitas. Oke, waktunya habis. Silahkan Ibu minta satu orang untuk kumpulkan jawaban temannya. Biar kalian lebih memahami lagi. Coba Ibu sajikan sebuah video. Mungkin ya video animasi. Bisa didengar suaranya? Ya, ini gasing ya. Yang dilakukan gasing itu biar bisa memindahkan batu besar yang tadi. Menggunakan kayu dan alat tumpul untuk mengangkat batu. Kita pahami dulu untuk tuas atau pengungkit. Ya, jadi nanti bakalan ada yang namanya lengan kuasa, ada yang namanya lengan beban, ada tumpuan, ada gaya, dan ada beban, dan ada juga kuasa. Contoh soalnya yang satu, yang di sana ya, sebuah batu yang beratnya 800 Newton diangkat menggunakan tuas sepanjang 1,5 meter. Sekarang kita hitung FK. Ya, rumusnya FB kali LB itu sama dengan FK kali LK. Nah, sekarang Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Jadi kalian bisa bentuk kelompok 2 orang untuk menyelesaikan LKPD ini. Ya, berpasangan aja, silakan cari pasangannya. Nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Paginya nggak bisa, coba dulu masukin angkanya, udah benar angkanya. Udah LB-nya 180. Oke, cukup waktunya. Sekarang silahkan tukar dengan pasangannya. Yang lainnya silahkan perhatikan, kalau ada yang punya jawaban berbeda nanti bisa disampaikan. Ya, coba sekarang semuanya perhatikan. Untuk soal nomor 1, itu jawabannya 40 Newton. Ya, untuk urutan langkahnya silakan temannya yang sebelah periksa, ada yang salah. 36 bagi 18 adalah 2 dikali 2 dikali 2, 4, ada 01, berarti 40 Newton. Dah benar ya. Siapa yang tadi mengerjakan ini? Bagas. Yang masih salah, ayo sekarang benerin biar nggak salah ya. Kita latih soal selanjutnya. Sudah? Nah, sekarang Ibu cukupkan waktunya. Ibu minta sekarang silahkan Weda kerjakan soal nomor 4, dan Ibu minta Adit soal nomor 5. Ada yang beda? Ya, silakan. Ada Indri yang mana bedanya? Ya, coba kita cek ya. Yang mana? Oh, yang ini ya. Ini maksudnya ya, ditanyakan ini maksudnya apa, Dit? Ada yang salah nulisnya? Udah benar semuanya? Ya, berarti sudah mulai dipahami ya untuk soal yang ini ya. Jadi untuk sekarang yang terakhir ini silahkan kerjakan sebaik mungkin karena Ibu akan ambil nilainya. Oke, waktunya habis ya, silahkan ditukar dengan temannya, kita koreksi sama-sama. Nomor 6B, manakah opsi yang memerlukan gaya lebih kecil? Opsi memerlukan gaya lebih kecil. Opsi 2. Benar. Oke. Ya, kita sampai di sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, jadi mungkin dari kalian ada yang sudah didapatkan dari pembelajaran tadi, bisa disampaikan. Menghitung keuntungan mekanis dan pengungkit. Ya, bidang miring dan pengungkit. Terus semakin panjang bidang miring, maka keuntungan mekanisnya semakin besar. Selang pembelajaran kita yang tadi, mungkin ada masukan-masukan dari kalian atau ada hal-hal yang kurang pas, bisa disampaikan. Untuk soal, apakah soal bisa dipahami? Bisa. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan adakan ulangan.
Ya, jadi silakan kalian pelajari baik-baik mengenai pesawat sederhana yang sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum berakhir, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan satu orang untuk pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kita tutup dengan Paramo Santi. Pada asana. Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.